Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pembimbing kemasyarakatan dan juga hadirin sekalian. Oke, perkenalkan, saya Anggun Nadia Fatima dari Division for Applied Social Psychology Research atau DISPR yang akan menemani perjalanan Bapak dan Ibu untuk lebih memahami bagian pertama dari buku manual pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan perempuan dan anak tindak pidana terorisme. Oke, saya izin lanjut ya, Bapak dan Ibu. Hmm. Nah, di bagian pertama ini kita akan lebih banyak membahas terkait konsep ekstremisme kekerasan dan terorisme. Apa sih sebenarnya ekstremisme kekerasan atau apa sih sebenarnya terorisme itu? Nah, yang ingin kita capai dalam bagian ini sebenarnya adalah PK dan juga masyarakat luas bisa lebih memahami isu-isu ekstremisme kekerasan dan terorisme, termasuk dalam hal motif dan alasan individu menjadi teroris serta alur sejarah gerakan terorisme dan perkembangan terorisme khususnya di Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk ke motif dan alasan individu menjadi seorang teroris. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami bersama di sini Bapak dan Ibu adalah proses individu menjadi seorang teroris itu bukan sebuah proses yang tiba-tiba. Itu bukan proses yang sehari jadi atau satu malam cus langsung jadi gitu. Enggak, itu adalah proses bertahap gitu. Kalau dari literatur yang kami kumpulkan, proses ini tuh dimulai dari berkembangnya pemikiran fundamental. Lalu kemudian pemikiran fundamental ini berkembang menjadi pemahaman yang radikal, menjadi pemahaman yang ekstrim, hingga muncullah ekstremisme kekerasan dan terorisme. Wait, sebenarnya apa sih arti dari masing-masing istilah itu? Sepertinya rumit. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu, eh, kita lihat bersama. Fundamentalisme. Fundamentalisme itu sebenarnya titik tekannya ada pada keinginan kita atau kekukuhan hati kita untuk berpedoman pada teks yang kita anggap sebagai teks yang benar gitu. Biasanya kitab suci seperti itu dan kita menganggap bahwa kitab suci yang kita anut, kitab suci yang kita percaya ini adalah yang paling benar seperti itu. Nah, di level fundamentalisme yang perlu kita pahami adalah nggak semua orang yang berangkat dengan pemikiran fundamental itu pasti akan bertumbuh menjadi radikal dan pasti akan berkembang menjadi teroris. Tidak gitu. Tapi jika dibuat dalam struktur bertahap, maka tahapan-tahapan yang seperti disampaikan pada slide sebelumnya ini yang kemungkinan dari mulai yang paling eh, minimum hingga yang paling maksimum gitu dampaknya dalam kekerasan ekstrim seperti itu. Nah, balik ya kita membahas tentang fundamentalisme. Fundamentalisme adalah keinginan untuk berpedoman pada teks buku pedoman gitu, biasanya kitab suci. Nah, sedikit berbeda dengan radikalisme. Kalau radikalisme itu sudah menunjukkan kecenderungan untuk menolak nilai umum yang sudah ada gitu. Tadi yang awalnya berpegangan pada teks kitab suci seperti itu, lalu kemudian dia sudah mulai tumbuh nih intoleransinya bahwa nilai-nilai umum yang ada gitu, misalnya nilai toleransi bahwa eh, yang lain juga benar kok gitu. Belum tentu apa yang kita anggap benar itu sudah pasti benar. Nah, itu tuh sudah mulai ditolak gitu. Pokoknya nilai mana yang kita anut, nilai itulah yang paling benar di jagat semesta. Seperti itu. Nilai yang ada di luar itu eh, tidak bisa kita terima seperti itu. Nah, ketika kemudian tumbuh bibit-bibit ekstremisme yang terjadi, orang-orang yang sudah bersikap radikal itu tadi, itu menyetujui jalan kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi, semacam ada perasaan atau ada keyakinan yang tumbuh di dalam hati orang tersebut bahwa ya selama ini positif untuk mencapai tujuan yang kita eh, tetapkan bersama dengan kelompoknya seperti itu, kekerasan itu boleh loh dilakukan. Nah, itu titik di mana ekstremisme itu mulai berkembang. Adalah titik di mana kita yakin bahwa boleh kok pakai kekerasan dalam upaya mencapai tujuan. Tuh. Bedanya dengan kekerasan ekstrim adalah ketika tadi ekstremisme masih berpikir, oh nggak apa-apa pakai jalan kekerasan seperti itu. Kalau ekstremisme kekerasan itu sudah memaksa orang lain untuk menerima keyakinan dengan menggunakan kekerasan. Jadi tadi jalan kekerasan yang dianggap boleh tadi itu digunakan untuk memaksa orang lain menerima apa yang kita anggap sebagai kebenaran gitu. Nah, dalam skala yang lebih luas, kita kenal lagi istilah yang namanya terorisme gitu. Ketika kekerasan dan ancaman kekerasan yang tadi
itu sudah digunakan untuk menimbulkan rasa takut dan rasa panik yang besar gitu di lingkungan halayak yang cukup luas gitu sehingga suasana teror itu terjadi gitu. Semoga gambaran dari Bagan ini cukup bisa dipahami ya. Lagi-lagi yang perlu kita pahami bersama adalah ini bukan tangga berjenjang yang setiap orang harus menginjak anak tangganya gitu, tapi mm, secara umum bagian pemikirannya seperti ini, tapi dalam implementasinya bisa saja eh, mulainya nggak harus dari fundamentalisme gitu dan nggak harus butuh sekian periode, butuh sekian waktu untuk berkembang menuju radikalisme, ekstremisme dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, ketika kita membicarakan kenapa sih seorang sebenarnya eh, bisa gitu terjerat dalam arus terorisme atau kekerasan ekstrim, kita perlu memahami bahwa ada faktor-faktor yang membuat individu itu menjadi radikal dan cenderung menggunakan jalan kekerasan gitu. Nah, ada tiga faktor yang mendorong individu itu terlibat dalam terorisme. Dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah faktor pendorong, yakni kondisi yang individu alami, jadi kondisi atau situasi yang melingkupi dirinya. Lalu kedua adalah faktor individu, kondisi dari dalam diri sendiri, dan faktor penarik, kondisi di luar individu yang membuat individu tersebut jadi ingin untuk bergabung dalam kelompok teror yang dimaksud gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau untuk faktor pendorong ini kan faktor yang individu alami gitu. Misalnya dia mengalami kemiskinan atau dia merasa mengalami ketidakadilan. Misalnya ketidakadilan dalam akses pendidikan, ketidakadilan dalam akses-akses eh, hmm, fasilitas publik seperti kesehatan dan seterusnya, termasuk ketidakadilan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi sesuatu yang hubungannya dengan sistem yang melingkupi orang tersebut gitu, sistem sosial ya yang melingkupi orang tersebut gitu. Nah, termasuk juga dengan rendahnya kualitas pendidikan yang dia terima seperti itu. Itu adalah faktor pendorong sehingga nalar kritisnya kurang bertumbuh, sehingga kemudian eh, kemampuan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja misalnya gitu jadi kurang berkembang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berbeda kalau dengan faktor individu. Faktor individu itu lahir dari dalam individu itu sendiri gitu. Termasuk misalnya kepercayaan diri yang rendah, perasaan tidak aman, tidak nyaman, atau ada depresi di dalam dirinya karena tadi ya mungkin faktor-faktor pendorong itu membuatnya jadi merasa tidak berdaya, lalu kemudian dia menjadi depresi gitu, menjadi merasa terisolasi dari halayak sosial, merasa kesepian, dan akhirnya jadi punya kecenderungan untuk tumbuh di dalam dirinya pemikiran-pemikiran radikal, pemikiran-pemikiran ekstrim tadi, seperti itu. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor penarik, yakni kondisi di luar individu yang membuat individu tersebut jadi ingin gitu bergabung dengan kelompok ekstrim yang dimaksud. Gitu. Misalnya, ada ideologi yang menarik. Kadang kan kalau kelompok-kelompok ekstrim itu membahasakan menggunakan bahasa-bahasa yang propagandis gitu, penuh propaganda, lalu penuh dengan hiperbola, dan juga mencitrakan seakan-akan ya kelompoknya itu kelompok yang paling benar gitu, bahwa ideologinya itu memang ideologi yang patut diperjuangkan. Nah, narasi-narasi hiperbola macam ini, narasi-narasi propaganda seperti ini, itu yang kadang eh, khususnya kalau dikaitkan tadi ya dengan situasi individu yang kurang kritis, yang kurang kreatif gitu, itu bisa loh jadi faktor penarik yang sangat besar gitu untuk individu tersebut gitu. Oh, ideologinya hebat ya. Oh, nilai-nilai yang disebarluaskan itu eh, bagus banget ya. Oh, ternyata pemimpinnya tuh karismatik ya. Kalau bicara itu seolah-olah menyihir gitu. Dan juga nggak lupa gitu bahwa kelompok-kelompok tersebut seringkali itu acap kali menjanjikan insentif ekonomi. Kalau Anda bergabung dengan kelompok kami, Anda akan mendapatkan tunjangan hidup, mendapatkan fasilitas hidup seperti ini, mendapatkan banyak pelatihan keterampilan kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, janji-janji propagandis itu tadi yang membuat orang lain jadi condong untuk bergabung ke kelompok teror. Itu faktor penarik. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk menjadi radikal, kalau menurut Yomogadam, individu itu sebenarnya melalui eh, 6 tahapan. Sebentar.
Ya, melalui 6 tahapan. Yang pertama, individu itu umumnya merasakan ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasannya itu terhadap banyak orang atau terhadap sistem, seperti itu, sistem pemerintahan, tadi sistem pendidikan yang nggak nggak seimbang, akses kesehatan yang timpang, pokoknya segala sesuatu yang membuat dia merasa nggak puas gitu sama banyak orang. Nah, lalu kemudian di tahap berikutnya dia akan berpikir gitu, bagaimana ya caranya mengubah ketidakadilan pada sistem ini gitu. Tapi sekali lagi ketidakadilan yang dimaksud masih ketidakadilan yang sifatnya subjektif ya gitu, yang diukur berdasarkan kacamata pribadinya individu tersebut gitu. Lalu kemudian di tahap berikutnya individu tersebut mulai mencari kambing hitam gitu. Oh, ini gara-gara pemerintah nih misalnya gitu. Ini gara-gara pemerintah nih yang nggak menerapkan sistem yang berbasis keadilan. Ini gara-gara pemerintah nih yang berkiblat pada misalnya negara tertentu, negara adidaya tertentu seperti itu. Ini gara-gara pemerintah nih yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya atau gara-gara misalnya negara adidaya X gitu yang eh, terhadap negara kita seperti itu. Pokoknya ada kambing hitam yang kemudian dijadikan sebagai dalam tanda petik posisi yang diletakkan pada posisi yang bersalah seperti itu. Lalu kemudian eh, mulai ada keterikatan moral, keterlibatan moral dengan kelompok-kelompok ekstrim yang dia bergabung di dalamnya gitu. Melihat ada kesamaan pemikiran, melihat ada kesamaan kecenderungan, melihat ada kesamaan ide. Oh, orang lain juga ternyata mengalami ketidakpuasan yang sama. Orang lain juga ingin mengubah sistem dan melawan ketidakadilan ini. Oh, orang-orang ini, kelompok orang ini juga ternyata eh, menilai bahwa yang salah itu pemerintah loh atau yang salah itu negara X loh gitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada keterlibatan moral yang membuat mereka merasa punya semacam sense of belonging terhadap kelompok tersebut gitu. Nah, dari sini kemudian dikembangkan ada kecenderungan untuk mengembangkan sikap pembeda antara kita dan mereka. Kita tuh maksudnya dirinya dan organisasi yang dia ikuti seperti itu. Pokoknya yang benar adalah kelompok kita. Di luar kelompok kita tuh nggak bener lah. Sehingga jangan berteman dengan orang dari kelompok yang berbeda, misalnya gitu. Ada kecenderungan untuk membedakan antara kita dan mereka. Nah, di tahap yang paling tinggi, orang-orang yang bergabung dalam kelompok radikal ini pada akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi heroik gitu. Salah satunya yang cukup populer kalau di dunia terorisme tentu saja aksi teror dan juga misalnya bom bunuh diri seperti itu. Nah, kita lanjut. Eh, Setelah kita bersama-sama membahas dan memahami terkait apa sih motivasinya orang bergabung dengan teroris, bagaimana sih prosesnya, lalu kemudian alasan apa sih sebenarnya yang membuat orang-orang itu jadi ingin bergabung dengan teroris. Hal lain yang juga perlu kita pahami ketika kita berkecimpung di dunia penanganan tindak pidana terorisme, khususnya perempuan dan anak ya gitu, kita juga perlu punya pemahaman terkait bagaimana sih sebenarnya terorisme dan ekstremisme kekerasan ini berkembang, khususnya di Indonesia gitu, karena konteks yang kita hadapi kan konteks Indonesia ya, seperti itu. Nah, kita mulai secara umum. eh, Secara umum, perkembangan kelompok terorisme di Indonesia itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu perkembangan tahap awal, yakni ketika masanya DI, TII, dan juga NII, seperti itu. Lalu kemudian tahap berikutnya itu adalah tahap masuknya dan berkembangnya jamaah Islamiyah di Indonesia, dan tahap terakhir adalah ketika pengaruh ISIS mulai masuk ke Indonesia, gitu. Nah, jadi dari alur perkembangan ini kita bisa melihat Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya terorisme itu bukan kasus yang baru gitu. Di Indonesia terorisme itu sudah berkembang bahkan sejak zaman kemerdekaan gitu. Nah, ide awal dari terorisme dan ekstremisme kekerasan itu dimulai bibit-bibitnya dari kelompok yang kita sebut sebagai DITII atau dan juga NII, Negara Islam Indonesia seperti itu. Eh, nah, ini diproklamirkan oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 seperti itu. Nah, latar belakang awalnya adalah kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Dan ini yang tadi ya, kalau balik ke anak tangga proses individu menjadi radikal yang Mogadam, dia ada di awal tangga-tangga awal gitu, bahwa ada merasakan ketidakadilan, lalu kemudian
berkembang sentimen terhadap sistem dan seterusnya seperti itu. Nah, di awal kemerdekaan bibit-bibit kekerasan ekstrem ini sudah ada. Lalu kemudian ketika dunia sudah semakin berkembang, beberapa dekade kemudian kita mengenal ada yang namanya Jamaah Islamiyah atau JI. Nah, Jamaah Islamiyah sebenarnya bukan orisinal dari Indonesia ya, tapi dia masuk gitu. Setelah berkembang di wilayah Asia Tenggara, dia masuk ke Indonesia dan meluaskan pengaruhnya di Indonesia seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ISIS gitu. Pengaruh ISIS itu muncul sekitar 1-2 dekade setelah Jamaah Islamiyah masuk seperti itu. Nah, eh, dari masa ISIS ini ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan penanganan klien perempuan dan anak dalam kasus terorisme, kita juga perlu menggarisbawahi bahwa pada masing-masing periode ini ada peran perempuan yang tidak bisa dilepaskan seperti itu. Ada peran perempuan yang mendukung bagaimana eh, pergerakan teroris dalam masa tersebut jadi mungkin terus berkembang dan bisa terlaksana seperti itu. Nah, secara umum kalau di masa DITII perempuan cenderung untuk bergerak di garis belakang ya, menjadi tim pendukung, menjadi tim penyokong yang memungkinkan dalam hal ini biasanya suaminya atau anggota keluarganya melaksanakan aksi teror seperti itu. Jadi perempuan biasanya menyuplai bekal, menemani kehidupan berpindah-pindah, dan memberikan dukungan moral dan seterusnya. Itu kalau di periode awal gerakan terorisme terjadi. Ketika di periode tengah, ketika masuk ke JI gitu, setelah sekian dekade, peran perempuan masih sebenarnya cenderung di garis belakang, tapi lebih dikuatkan bahwa mereka adalah pembina generasi gitu. Jadi mereka adalah sekolah awal atau madrasah pertama untuk anak-anaknya, sehingga narasi-narasi yang dikuatkan adalah ya perempuan harus terdidik, sehingga ada kecenderungan untuk para perempuan ini untuk berkumpul dalam kelompok-kelompok eh, kelompok-kelompok kecil di mana mereka bisa belajar keterampilan rumah tangga yang lebih baik, misalnya cara memasak, termasuk eh, mempelajari ideologi dari kelompok tersebut gitu, ideologi misalnya ideologi agama tertentu seperti itu. Kalau JI berarti Islam ya gitu. Islam dalam perspektif JI seperti itu, sehingga bisa ditularkan kepada anak-anaknya, kepada generasi penerus yang nanti dianggap bisa mencetak dalam tanda petik tentara-tentara Tuhan seperti itu. Nah, di periode ISIS, pergerakan perempuan atau peran perempuan itu jadi lebih luas lagi spektrumnya. Tidak hanya membina generasi, tidak hanya menjadi pendamping laki-laki, tapi seiring dengan berkembangnya internet dan juga media sosial khususnya, perempuan-perempuan jadi semakin aktif gitu di ruang-ruang obrol virtual, berdiskusi, membahas kira-kira apa ya yang bisa diperbantukan terhadap gerakan ini, termasuk juga menggalang dana dan juga bahkan bisa ikut aktif dalam menyebarkan narasi-narasi propaganda seperti itu. Bahkan di level berikutnya perempuan-perempuan juga bisa aktif gitu untuk membantu distribusi distribusi senjata, perakitan bom dan seterusnya yang Bapak dan Ibu akan kaji lebih jauh pada bagian kedua. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau dari secara umum eh, di masa sekarang kita bisa melihat bahwa kelompok teroris yang ada itu sebenarnya yang ada di Indonesia itu secara umum bisa digeneralisasi dalam dua afiliasi besar gitu. Yang pertama adalah kelompok yang berafiliasi pada JI dan kelompok yang berafiliasi pada ISIS. Nah, kalau apa sih sebenarnya perbedaan dari kedua kelompok ini gitu? Kalau dilihat dari struktur organisasi, JI itu dia sistemnya lebih terstruktur dan lebih rapi karena dia punya pedoman umum perjuangan atau PUBG seperti itu. Sementara kalau yang berafiliasi dengan ISIS tidak ada pedoman umum organisasi. Jadi pedoman geraknya memang lebih mengacu pada pemimpinnya ngarahin kemana gitu atau perkembangan dinamika dari kelompoknya bagaimana gitu, tapi tidak ada pedoman khususnya seperti itu. Lalu kemudian ideologinya sebenarnya mirip Salafi takfiri jihadis gitu. Mungkin yang perlu kita kupas, Salafi itu adalah eh, Salafi, mereka mengklaim diri mereka Salafi. Salafi itu artinya mengikuti orang-orang yang terdahulu gitu, mengikuti
sunnah sebenarnya. Cuman kalau dalam implementasinya kan mereka punya pedoman sendiri ya. Interpretasi mereka terhadap agama juga pada akhirnya interpretasi yang berbeda dengan mayoritas masyarakat gitu. Nah, itu mereka menamai eh, kecenderungan itu sebagai salafi gitu. Lalu kemudian takfiri itu ada kecenderungan untuk melihat yang bukan bagian dari kelompoknya sebagai orang-orang kafir dan juga jihadis gitu. Jihad yang awalnya sebenarnya artinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam hal konteks terorisme, gerakan-gerakan terorisme, jihad itu adalah menggunakan kekerasan untuk uh, mencapai tujuan seperti itu. Nah, uh, keduanya melihat bahwa ada loh yang namanya dikotomi negara Islam dan negara kafir, bahwa kita perlu loh untuk menghadirkan pemerintahan yang Islami untuk meniadakan uh, ketimpangan atau ketidakadilan-ketidakadilan yang tadi dirasakan pada awal anak tangga Mogadam seperti itu. Nah, bedanya kalau afiliasi yang JI cenderung tidak mengkafirkan Muslim yang lainnya, walaupun Muslim yang lain itu tidak satu kelompok dengan mereka, tidak berafiliasi dengan JI, Muslim dianggap tetap Muslim. Berbeda dengan ISIS. Kalau ISIS dia punya kecenderungan mereka yang tidak mendukung khilafah itu adalah eh, kafir gitu. Walaupun sebenarnya orang yang dikafirkan itu adalah Muslim seperti itu. Agak lebih keras ya Bapak dan Ibu kalau bisa kita perhatikan di sini. Dan itu senada dengan sifat gerakannya gitu. Kalau JI dia cenderung untuk menggunakan soft approach dalam perekrutan. Baru nanti orang-orangnya akan diseleksi. Sementara kalau ISIS dia menggunakan perekrutan masif gitu, propaganda-propaganda lewat berbagai narasi tadi, terus kemudian mengajak orang untuk jadi foreign terrorist fighter seperti itu, uh, dia melakukan perekrutan dalam jumlah yang besar gitu. Nah, kalau JI dia tidak melakukan lone wolf, tidak cenderung untuk menyerang seorang diri, tapi tadi ya karena ada domain umum, terus kemudian ada basis yang terstruktur, sehingga gerakannya juga jadi lebih terorganisasi gitu. Sementara kalau ISIS, lone wolf itu atau penyerangan seorang diri dalam konteks ini itu mungkin dilakukan gitu. Dan DJI tidak semudah itu, tidak semudah ISIS untuk melakukan justifikasi tauhid dan juga tidak melakukan bom bunuh diri untuk menyerang orang yang tidak bersalah, khususnya kalau misalnya ada Muslim di sana. Itu kalau untuk JI yang berbeda dengan ISIS yang cenderung menargetkan orang banyak yang tidak mendukung khilafah gitu. Nah, kalau untuk variasi kelompok, nah ini Bapak dan Ibu kita bisa lihat sama-sama bahwa varian dari gerakan dan juga jenis-jenis kelompok yang terafiliasi itu bisa banyak loh. Nggak cuma JI dan ISIS gitu. Mereka bisa mendirikan kelompok-kelompok yang lebih kecil yang mungkin sifatnya regional atau lokal di tempat tersebut seperti itu dan memberi nama yang berbeda gitu. Walaupun sebenarnya garis pergerakannya mirroring atau mirip dengan salah satu dari dua gerakan besar ini seperti itu. Eh, Contoh-contohnya bisa kita lihat di sana. Nah, keduanya itu kedua gerakan ini itu melihat bahwa adanya musuh utama gitu. Kalau tadi ingat anak tangga Mogadam kita belajar bahwa oh ada ketidakadilan pada sistem dan ada kecenderungan untuk mengubah sistem, maka musuh utama dari kedua gerakan ini adalah sistem atau penyelenggara sistem, yakni pemerintah dan aparat-aparatnya. Lalu kemudian juga negara adidaya yang mempengaruhi pergerakan, dianggap mempengaruhi arah gerak dari pemerintahan kita, misalnya Amerika Serikat dan sekutunya, kalau JI ya gitu, khususnya ketika era Osama bin Laden seperti itu. Nah, dan juga musuh lain dari organisasi ini adalah orang-orang yang menentang gerakan organisasi tersebut. Gitu. Nah, tujuan akhir yang sebenarnya ingin dicapai oleh kedua gerakan ini adalah mendirikan negara Islam. Dan walaupun beda pendekatan ya, kalau wilayah gerakan JI dia lebih luas menggunakan wilayah lintas negara, kalau ISIS dia terkonsentrasi dan berusaha merekrut orang untuk jadi foreign fighters seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, satu hal yang perlu dipahami juga bahwa selain gerakan yang terafiliasi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti dalam perkembangan selanjutnya ada nih orang-orang atau individu tertentu yang melakukan aksi bom bunuh diri misalnya atau aksi teroris, tapi sebenarnya dia tidak punya keterkaitan khusus dengan kelompok JI maupun kelompok ISIS. Itu mungkin saja gitu. Walaupun secara jumlah kasus
bisa dibilang lebih sulit ya diidentifikasi gitu. Karena kalau dia tidak terafiliasi, terus kemudian dia tidak punya rekan bergerak gitu, katakanlah satu keluarga melakukan bom bunuh diri atau satu orang diri melakukan bom bunuh diri, tracingnya mungkin agak lebih sulit ya seperti itu. Sehingga kasus lone wolf itu mungkin jadi lebih sulit untuk diidentifikasi dan digali lebih jauh gitu. Dan sejauh yang pernah kita dapati sebenarnya eh, walaupun dia melakukan pergerakan seorang diri, bom bunuh diri seorang diri atau satu keluarga misalkan, itu biasanya tetap ada afiliasinya dengan either JI ataupun dengan ISIS gitu. Hanya saja sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam dunia penanganan terorisme, khususnya di bidang perempuan dan anak, kita tetap perlu membuka wawasan kita bahwa kemungkinan terjadinya lone wolf atau gerakan teroris yang dilakukan oleh orang per orang tanpa terafiliasi dengan kelompok itu mungkin-mungkin saja seperti itu. Itu ya yang dimaksud dengan lone wolf dalam konteks ini. Tuh. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu untuk bagian pertama. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang diberikan. Selamat pagi, sampai bertemu kembali.